Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, kita jumpa lagi di ibadah keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang Tuhan Yesus cintai. Lembaga pertama yang Allah ciptakan adalah lembaga perkawinan. Lembaga tersebut dihargai dan dihormati kekudusannya oleh suami dan istri. Persekutuan suami istri menggambarkan bahwa keterikatan suami dan istri seperti Tuhan dan jemaatnya, sehingga tidak dapat disangkal berkat Tuhan ada dalam kehidupan rumah tangga orang-orang yang selalu bersandar dan berharap pada Tuhan sambil tetap menjaga kekudusan hidup perkawinan. Mari berdiri, kita mulai ibadah malam ini dengan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Dibagi ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kasih sayang-Mu menyertai kami melewati hari-hari berat
karena virus corona sampai saat ini pun masih ada. Kami memasuki bulan Juni, namun kami tetap ada dalam naungan pemeliharaan-Mu. Berkenanlah Tuhan atas ibadah kami malam ini. Hadirlah dengan Roh Kudus-Mu di tengah persekutuan yang beribadah kepadamu, dan yang mau mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Imamat, Fatsal 18, ayat 1 sampai dengan 5. Imamat Fatsal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup, karenanya akulah Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita ketahui bulan Juni oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ditetapkan sebagai bulan pelayanan kesaksian atau disingkat Pelkes. Namun tahun ini menjadi istimewa, berpelkes di situasi pandemi COVID-19. Dan hal itu menjadi tantangan tersendiri, melayani dan bersaksi di situasi sulit. Namun, baik atau tidak baik waktunya, anak-anak Tuhan terus bersaksi dan melayani. Bacaan firman malam ini di bawah judul Kudusnya Perkawinan. Saudara-saudara, kitab Imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel yang ada dalam standar
kehidupan kudus yang ditetapkan Allah. Mengapa? Karena mereka umat pilihan. Ditetapkan Allah sebagai umat pilihan. Di Alkitab edisi studi terbitan Lembaga Alkitab Indonesia halaman 1367 diterangkan tentang kekudusan. Kekudusan umumnya dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang dianggap sakral, suci, ilahi, dan rohani. Nah, sesuatu yang sakral itu harus tetap dijaga kekudusannya. Misalnya, orang-orang kudus atau imam-imam Israel dan barang-barang kudus seperti pakaian imam, kurban persembahan, tidak boleh bersentuhan dengan umat atau barang-barang biasa. Kalau itu terjadi, maka menjadi tidak kudus atau tercemar. Kekudusan juga berkaitan dengan sesuatu yang dipisahkan atau dikhususkan. Para imam dipilih dan dikhususkan untuk menjalankan tugas sakral di bait suci. Lalu di Perjanjian Baru, Petrus menggambarkan bangsa yang kudus bagi para pengikut Kristus di dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus turun atas mereka yang percaya pada Kristus. Roh Kudus mengajar dan menuntun para pengikut Kristus agar dapat hidup kudus dan menjadi kudus karena Allah sendiri kudus. Jelas bagi kita semua saudara-saudara, bukan hanya Israel yang dipanggil dan dipilih serta ditetapkan untuk hidup kudus. Semua pengikut Kristus dipanggil hidup kudus. Di gereja Protestan hanya ada 2 sakramen, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tapi perkawinan yang diberkati di gereja Tuhan disebut perkawinan kudus. Dari perkawinan terbangun sebuah keluarga yang merupakan tempat laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam ikatan kasih Kristus, dan fondasinya adalah juga kasih Kristus. Nanti boleh dibaca dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Allah yang menyatukan suami dan istri dalam hidup
perkawinan. Hal itu bertolak dari pemahaman bahwa Allah adalah Allah perjanjian dan segenap orang percaya adalah umat perjanjian. Mari kita lihat dalam kitab Ulangan patsalnya yang ke-7. Kitab Ulangan pasal 7 pada ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara-saudara, dalam relasi seperti ini, atau lebih tepat seperti itu, suami istri terikat dalam satu perjanjian. Di situ ada sikap saling mengasihi dan saling menopang. Sehingga bukan suami atau istri yang dominan, tetapi Tuhan yang dominan dalam keluarga orang percaya. Walaupun ada ribut-ribut kecil, itu biasa. Sampai ribut besar sekalipun. Bahkan mirip-mirip perang begitu. Tapi bertahan. Di mana ada suami istri yang tidak pernah salah faham? Semua pasangan suami istri pasti pernah bertengkar. Pasti ada salah faham. Oleh sebab itu, penting untuk tetap berdoa bersama. Saat ini, Tuhan memberikan banyak waktu bagi semua keluarga orang-orang beriman untuk doa bersama. Kalau dulu mungkin sendiri-sendiri saja, karena masing-masing sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Saudaraku, janji keselamatan Allah sesungguhnya berlaku bagi semua keluarga orang percaya. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 39, Kisah Para Rasul 2 ayat 39 menyatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Pegang janji itu. Pelihara hidup kudus di tengah keluarga. Sekarang ini, saudara-saudara, kita semua seperti tahanan rumah. Jangan bosan. Tapi tetaplah berpengharapan.
bahwa situasi yang berat ini akan berakhir. Tuhan menjaga dan menolong kita semua. Anak-anak, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Jangan membantah atau melawan. Ingat, satu saat kelak kalian juga akan menjadi orang tua. Merasakan betapa beratnya perjuangan hidup orang tua. Hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada suami istri, kepada ayah dan ibu sebagai orang tua, untuk memperlihatkan, menjadi teladan pola hidup kudus. Kekasih-kekasih Kristus, beban berat sampai saat ini tetap kita rasakan. Ada ungkapan dari salah satu uskup agung Brasil, namanya Dom Helder Camara. Dia katakan begini, Tuhan, bila salib menimpa kami dengan hebat, maka hancurlah kami. Tapi bila Engkau datang bersama salib, Engkau memeluk kami. Saudaraku, kita semua ada dalam pelukan kasih Tuhan Yesus. Jadi, peliharalah hidup kudus, pertahankan perkawinan kudus, dan keluarga kudus. Terpuji Kristus, kekal selamanya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang malam ini menaikkan syukur dan limpah terima kasih bahwa Tuhan memelihara kami dengan segala kebaikan Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita, juga kesabaran di situasi pandemi COVID-19 ini, yang membuat kami tetap beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih untuk persekutuan yang beribadah malam ini bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk firman yang kami dengar dan renungkan. Biarlah pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu membuat kami memelihara hidup kudus, perkawinan kudus, dan menjadi keluarga kudus.
Ampuni kami Tuhan, kalau di masa lalu kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Basuhlah kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saat ini, salib berupa virus corona masih harus kami pikul. Namun kami tidak memikulnya sendiri, tapi bersama Kristus yang sudah menang. Biarlah kami tetap bersemangat, tetap berpengharapan dalam kasih dan kuasa serta pimpinan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menjaga dan menolong kami. Namun menanti waktu Tuhan, tolonglah kami untuk menggunakan waktu dengan baik, melakukan banyak hal baik di rumah kami sendiri, dalam ketulusan dan kejujuran. Memasuki bulan baru, kami diperhadapkan pada new normal. Berikan kami hikmat, kekuatan untuk tetap menahan diri karena virus corona masih ada di sekitar kami. Biarlah kami saling mengasihi dengan tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Kami tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Ya Tuhan, malam ini kami berdoa untuk para dokter, perawat, petugas-petugas di rumah sakit. Tuhan karuniakan mereka kesehatan prima, karena mereka harus merawat saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan tolong mereka tetap sabar. Bapa di surga, Engkau juga menghibur dan menguatkan anak-anak dari para dokter, suster, dan petugas-petugas kesehatan, di mana anak-anak mereka rindu pada orang tua mereka. Begitu pula dengan pasangan dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan menyertai dan memelihara mereka. Bapa yang Maha Baik, berkati segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, lebih khusus di GPIB Immanuel Bekasi, meskipun dalam keterbatasan. Pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi dengan hikmat-Mu, dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus, supaya tetap sehati sefikir di situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa, Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka yang selalu setia menopang dan mendukung pelayanan yang dikerjakan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami mengucap syukur dengan beberapa keluarga yang Tuhan pelihara, Tuhan nyatakan berkat-Mu dalam hidup perkawinan mereka. Yang berbahagia dengan kelahiran anak, kiranya Tuhan, anak yang dilahirkan boleh bertumbuh
dalam kasih sayang orang tua, boleh bertumbuh dengan sehat, dan kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami bersama keluarga kami jauh maupun dekat. Pemeliharaan Tuhan kiranya nyata bagi semua. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal dan bermukim. Biarlah tetap terjalin suasana yang aman dan nyaman. Dijauhkan dari segala bentuk yang merusak persekutuan hidup sebagai satu bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan dan pergaulan. Dan biarlah mereka boleh meraih cita-cita mereka di masa yang akan datang. Ini doa kami, pengharapan kami, syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kepada kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengucapan syukur. Mari memberi dengan kasih dan hormat kepada Allah Sang Pemberi Berkat. Mazmur 50 ayat 23 menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar
biar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ibadah kita berakhir. Nikmati istirahat malam ini dalam naungan perlindungan Tuhan. Angkat hati pada Tuhan dan mohonlah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu beserta anak bahkan cucu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.